Shalom Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di GKJW Jemaat Malang. Ada beberapa hal yang akan kami tambahkan untuk pengumuman pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang untuk peserta Raker P2A di Majelis Agung. Yang kedua, nanti setelah ibadah Bapak Ibu dimohon untuk tinggal sejenak karena ada perpisahan dari Vikar Tri Rahayu yang akan melayani di Pasamuan Sidoreno, Jember. Pengumuman yang ketiga, tambahan untuk warta jemaat dari KLD Jemaat Malang. Komisi Layanan Duka GKJW Jemaat Malang akan melakukan pelatihan perawatan jenazah yang dilaksanakan Minggu tanggal 4 Februari pukul 9. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ingin terlibat dalam pelayanan duka, terutama dalam perawatan jenazah, dapat mendaftarkan melalui Ibu Nopi Sri Handayani. Dan yang kedua, YMCA, Young Men's Christian Association, cabang Malang, bekerjasama dengan YMCA Korea akan mengadakan konser pagelaran seni berupa musik dan tari yang bersifat rohani. Untuk itu kami memohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian warga Jemaat Malang untuk hadir dalam acara konser yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari pukul 17 di gedung gereja. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan NKB nomor 42, bait 1 dan 3. Fajar mengisi indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Pujikan Ibu atas ciptaan ya pagi kurnia Tuhan. Siang dan malam terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Pujikan Ibu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam peribadatan kita pada saat ini, bersama kita mengambil saat teduh. Dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Disilakan untuk duduk. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, peribadatan kita pada saat ini masih dalam rangka kita bersama merayakan bulan penciptaan dengan tema liturgis GKJW dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan dan dengan tema khotbah upaya yang berkelanjutan. Bersama kita menyambut tema ibadah ini dengan memuji Tuhan menggunakan Kidung Jemaat 64 bait 1 dan 2.
sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sangat sering, bahkan sudah sangat hafal dengan apa yang baru saja kita dengarkan tadi. Bahkan di dalam ibadah-ibadah, di dalam renungan-renungan, di dalam refleksi pribadi kita. Barangkali kita seling belajar tentang kasih, mengasihi, mengampuni. Namun seringkali juga yang kita dapati, kita belum mampu dengan sempurna melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita dan juga mengasihi saudara kita. Karena ketidakmampuan ini, maka seringkali kita jatuh dalam dosa dan pelanggaran. Oleh sebab itu, mari bersama kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunannya di dalam doa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, tidak dengan membawa segala kebaikan, tidak dengan membawa segala kehebatan, pun tidak dengan membawa segala kemampuan, kepandaian yang kami miliki, tetapi kami datang kepadamu, kami manusia yang berdosa. Karena keterbatasan kami, seringkali kami tak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sempurna. Kami sering mendengarkan apa yang menjadi ajaran Tuhan di dalam teladan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Namun kami menyadari, kami tak mampu seperti Ia. Kami tak sanggup untuk mengasihi mereka yang menyakiti kami. Kami tak mampu mengampuni mereka dengan seluas-luasnya seperti yang Tuhan berikan kepada setiap kami yang seringkali menyakiti Tuhan. Inilah setiap keberadaan diri kami, Tuhan. Kami tidak menutupi diri kami yang berdosa ini. Kami membuka diri kami. Ampunilah kami, Tuhan. Sucikanlah dan bersihkanlah kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami kembali layak untuk disebut anak-anak Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Saya undang bangkit untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan rendah hati dan tulus di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggarannya,
Tuhan memberikan pengampunan dan memberikan berita anugerah kepada setiap kita yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ditulis di dalam Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Bersama kita menyambut sabda berita firman Tuhan tadi dengan lagu Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Kidung Jumat 353, kita nyanyikan baitnya yang keempat. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai Ibu Bapak Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada ibadah pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mohon hikmat dari Tuhan, pengertian dari Tuhan, supaya kami bisa mendengar di dalam kehidupan kami, bisa kami praktekkan, dan kami boleh menerima kesukacitaan di dalam pemberitaan firman ini. Mampukan kami, hamba-Mu, Ibu Fikar Ayu, dan kami semua untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari kita memuji firman-Mu, ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita akan membaca dari Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai 20. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata,
tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungan jawab. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam jemaat bersama-sama dengan segenap hati. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Besar perbuatan Tuhan, layak disidiki semua yang menyukai. Agung bersemarak pekerjaannya, keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatannya yang ajaib dijadikan peringatan. Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama dengan segenap hati, permulaan hikmat takut akan Tuhan, orang yang melakukan berakal budi baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki pada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakan pada umatnya dengan memberi mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Haleluya, aku mau bersyukur
bersama-sama dengan segenap hati. Permulaan hikmat, takut akan Tuhan, orang yang melakukan berakal budi baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Perbuatan tangannya benar dan adil, segala titahnya teguh, kokoh untuk selama-lamanya di dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirim kebebasan kepada umatnya, perjanjian untuk selamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Dalam jemaat bersama-sama dengan segenap hati. Permulaan hikmat, takut akan Tuhan, orang yang melakukan berakal budi baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Pembacaan yang kedua diambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13 yang demikian. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan yang satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu yang melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku,
Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat disilakan untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28 yang demikian dituliskan untuk kita sekalian. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang hidupnya senantiasa dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi Ibu, Bapak, Saudari-saudara. Saya akan memulai khotbah saya dengan, saya di sini membawa satu benda, barangkali terlihat nggih. Ini adalah pensil. Gitu. Kalau saya bertanya kepada panjenengan, apa gunanya pensil? Untuk menulis. Ada lagi untuk menggambar, ada lagi untuk coret-coret. Biasanya ini berarti untuk bayi, nggih, coret-coret begitu. Ada lagi untuk apa? Alat penunjuk. Oh ya, alat menunjuk begitu ya. Ada lagi? Apa kegunaan pensil? Tadi ada yang menulis, menggambar, coret-coret, alat menunjuk. Ada yang pernah ditusuk pakai pensil? Pasti ndablek di sekolahan. Ya, kalau kita bertanya kepada pencipta pensil ini, tentu pencipta pensil itu menjawab, oh pensil ini berfungsi untuk menulis karena dia alat tulis. Tetapi ketika alat tulis ini digunakan untuk hal yang lain, seperti saya tadi sebutkan, ditusuk dengan pensil ini, apakah dia bekerja sesuai dengan fungsinya? Tidak. Pensil yang di tangan orang biasa seperti saya dan panjenengan barangkali untuk menulis, untuk mengoreksi bagi para dosen dan guru barangkali, membuat catatan. Tetapi bagi orang yang kriminal, seorang pembunuh, mereka bisa menggunakan pensil ini untuk membunuh orang lain. Dan pensil ini akhirnya kehilangan fungsinya sebagai alat tulis. Itu yang pertama. Saya membawa barang yang lain juga, Bapak Ibu. Ya, ini.
Ada mereknya, jadi dibalik saja ya. Saya tidak lagi promosi. Oke, ini adalah hal yang sering kali kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika panjenengan berbelanja, entah itu ke pasar, ke toko, ke warung, beli makan, pasti diwadahi kresek. Tentu fungsinya sebagai wadah membawa sesuatu, biar ndak tercecer, biar ndak jatuh, biar ndak tumpah. Tentu orang yang menciptakan ini, menciptakan plastik, menciptakan kresek, punya alasan yang sangat mendasar. Sebelum adanya plastik, orang menggunakan kertas untuk membungkus belanjaan mereka, membungkus bahan makanannya. Tetapi ternyata kertas itu gampang robek, gampang basah. Lalu kalau sudah robek, kalau sudah basah tidak bisa dipakai. Tapi kalau plastik ini, kalau masih basah saja masih bisa dipakai. Kalau robek cuman di bawahnya sedikit, begitu masih bisa dipakai. Kenapa dari kertas berubah menjadi plastik? Karena itu juga masalah ekologi. Dengan penggunaan kertas yang begitu banyak, akhirnya hutan semakin banyak ditebang. Tentunya ini mengadakan sebuah persoalan yang harus diselesaikan. Dan tentunya pencipta plastik ini mikir, apa barang yang bisa menggantikan kertas yang dia tidak mahal, dia tahan dalam segala situasi, dia kuat dan lebih kuat daripada kertas. Ada perkembangan dari satu keadaan yang sebelumnya kertas gampang robek, gampang basah, gampang cuil, diubah menjadi plastik yang lebih murah, yang praktis, bisa dipakai berulang, tahan air. Tetapi mari kita lihat lingkungan kita saat ini. Kalau kita ke sungai, apa yang kita lihat di sungai? Air. Di air itu ada yang mengapung-apung. Pasti kita menemukan plastik. Jika panjenengan pergi ke toko, entah itu beli minyak, entah itu beli garam, dibungkus dengan plastik. Jika panjenengan beli es cincau, wah, panas-panas seger beli es cincau, dibungkus dengan plastik. Semua barang-barang yang kita gunakan menggunakan plastik. Dan itu mengakibatkan persoalan yang baru. Jadi apa yang diciptakan di dunia ini, kalau kita hanya berpikir, apa menggantikan sesuatu yang lama dengan sesuatu yang baru, apakah persoalan itu langsung terselesaikan? Jawabannya tentu tidak. Apalagi jika jawaban itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Ketika kita membaca bacaan kita pada saat ini, kita belajar tentang sebuah upaya yang berkelanjutan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, apakah sebelum Tuhan Yesus datang, orang-orang itu tidak tahu caranya menyembah Tuhan? Jawabannya kan tidak. Kan ada ahli Taurat yang mengajarkan tentang beriman kepada Tuhan. Apakah Tuhan Yesus datang untuk meniadakan Taurat? Jawabannya tentu tidak. Tuhan tidak menggantikannya dengan sesuatu yang baru. Tetapi Tuhan Yesus mengembalikan posisi Taurat itu pada posisinya. Dan Tuhan mengajarkannya dengan kuasa yang dimilikinya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sesuatu pada porsinya. Tidak berlebihan dan tidak dikurangi. Seperti apa yang tadi dituliskan di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 20.
Seseorang yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak boleh berbicara sesuai dengan keadaan hatinya. Nek aku senang berarti Tuhan itu baik. Nek aku sedih berarti Tuhan itu jahat. Itu sudah sekehendak hatinya. Orang perlu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Orang perlu menempatkan firman Tuhan sesuai dengan tempatnya, yaitu firman Tuhan. Bukan menggunakan sebuah ayat untuk membenarkan perilakunya. Loh kan aku ini manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Lalu aku diperintahkan untuk menaklukkan dan menguasai bumi beserta dengan isinya. Berarti aku kan bebas untuk menebang pohon tanpa menanamnya lagi. Berburu hewan-hewan tertentu tanpa memikirkan nanti anak cucuku bisa lihat atau enggak. Barangkali kita sedang menuju ke sana. Barangkali nanti anak cucu panjenengan hanya melihat buah pisang itu digambar. Buah durian itu baunya seperti apa tidak tahu. Karena sedang ada permasalahan di dalam bumi kita ini. Karena sekali lagi kita tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Maka sesuatu itu akan menjadi permasalahan yang baru. Mari belajar seperti Tuhan Yesus yang menempatkan ajaran keagamaan sesuai dengan tempatnya. Bukan untuk membenarkan diri dan perilaku pribadi, tetapi benar-benar menempatkannya untuk menjadi suluh di dalam kita berjalan mengikut Tuhan. Biarlah pensil ini tetap berfungsi sebagai alat tulis dan bukan alat untuk menyakiti orang lain. Dan biarlah plastik ini berfungsi untuk membantu kita dan bukan untuk meniadakan dan memusnahkan ciptaan yang lain. Mari melakukan upaya ini secara berkelanjutan dan biarlah kemuliaan nama Tuhan semakin dikenal di bumi ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Tuhan karyamu sungguh besar. Kita nyanyikan Kidung Jumaat 63 bait 1 dan 2. Tuhan karyamu sungguh besar, ya kali semesta, bintang dan bulan surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam sungai kecil, ciptaan
Umat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memperbarui iman kita kepada Tuhan Allah dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan pada aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan mengizinkan dan berkenan bagi setiap kami untuk datang, untuk beribadah di waktu ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan memperbolehkan kami bertemu dengan saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Di tengah-tengah sukacita yang kami rasakan, Tuhan memperbolehkan setiap kami untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan memampukan setiap kami, biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan bersama-sama, dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajarlah kepada setiap kami untuk senantiasa hidup, tinggal, dekat dan lekat kepada Tuhan, dan meneladani apa yang menjadi laku kehidupan Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit, ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran. Biarlah di dalam menjalani setiap proses pengobatan senantiasa dilakukan dengan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap sarana yang diupayakan, biarlah menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Bagi setiap keluarga yang mendampingi, yang menemani, yang merawat, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran, dan ketekunan. Biarlah boleh menemani, boleh merawat, dan mendampingi saudara-saudara kami ini dengan penuh kasih dan bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur karena Tuhan memperbolehkan para orang tua kami untuk menikmati masa adioswo. Mereka yang dalam usia tidak muda lagi, Tuhan masih memperbolehkan mereka untuk hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan memberikan kesabaran, Tuhan memberikan ketekunan di dalam mereka menjalani kehidupannya, sehingga orang tua kami senantiasa berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, dan senantiasa menjadi teladan iman yang baik bagi kami semua. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan kami, GKJW Jemaat Malang secara khusus. Kiranya Tuhan memberkati setiap program yang disusun, setiap pelayanan yang dilakukan. Biarlah persekutuan kami ini senantiasa berakar kuat, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus, sehingga buah ini pun boleh berdampak dimanapun persekutuan kami ini berada dan menjadi tempat bagi setiap kami untuk bertumbuh secara iman.
Tuhan, kami juga menyerahkan setiap orang yang Tuhan panggil, yang Tuhan pakai sebagai pelayan-pelayan jemaat. Bapak Pendeta Legal Hendriawan, Ibu Bapak Penatua Diaken, pamong anak dan remaja, para aktivis gereja, pegawai, kantor, seluruh ketua-ketua wilayah, ketua-ketua kelompok, dan semua orang yang Tuhan pakai sebagai pelayan-pelayan jemaat. Kami mohon Tuhan senantiasa melimpahkan hikmat kebijaksanaan. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan hari lepas hari. Biarlah setiap pelayanan yang dilakukan senantiasa berdasarkan cinta kasih Tuhan dan semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap perpanjangan tangan Tuhan. Yayasan Pendidikan YBPK milik GKJW dimanapun berada. Kami mohon Tuhan memberkati yayasan pendidikan kami, sekolah-sekolah yang ada, para guru, para siswa yang boleh melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan memakai YBPK sebagai sarana berkat Tuhan dirasakan oleh banyak orang, terkhususnya anak-anak yang memerlukan pendidikan. Kami juga berdoa untuk yayasan kesehatan milik GKJW. Setiap rumah sakit, setiap klinik, semua dokter, perawat, dan semua orang yang Tuhan pakai di dalam yayasan kesehatan milik GKJW. Kiranya semua ini Tuhan berkati, Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, Tuhan cukupkan setiap kebutuhannya. Biarlah melalui yayasan kesehatan milik GKJW, berkat-berkat Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Ya Tuhan, kami sebagai warga negara, kami menyerahkan diri kami pribadi lepas pribadi, di mana setiap kami ambil bagian, ambil peran sebagai warga negara. Kiranya Tuhan memampukan setiap kami, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga kami sungguh-sungguh berlaku sebagai warga negara yang baik, yang senantiasa membawa cinta kasih Tuhan kemanapun kami berada. Tuhan, kami juga menyerahkan proses pemilihan umum yang akan kami ikuti bersama di tanggal 14 Februari mendatang. Kami mohon Tuhan memberikan kedamaian, Tuhan memberikan sukacita di dalam kami mengikuti pemilihan umum ini. Biarlah semua hal yang telah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik dan senantiasa bangsa kami, bangsa Indonesia diberkati dengan pemimpin yang takut akan Tuhan. Tuhan, masing-masing dari kami menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun dan memberkati keluarga kami, biarlah melalui keluarga kami nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan cinta kasih Tuhan boleh dirasakan oleh banyak orang. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini dalam proses pertumbuhan, proses pendidikan di semua jenjang. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kemampuan, kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah apa yang menjadi cita-cita dan harapan anak-anak kami boleh terwujud seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, banyaklah hal yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Kami berhadapan dengan tantangan iman yang dari hari ke hari semakin berat. Tetapi kami mau percaya, kami mau yakin bahwa ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mampu kami lalui. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah setiap kami untuk tinggal dekat dan lekat kepada Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan. Inilah setiap permohonan kami. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan untuk kita tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, karena kebaikannya itu, marilah kita mengucap syukur dan kita wujudkan dalam mempersembahkan persembahan. Dan sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Yunus pasal yang kedua ayat 9 yang demikian firman-Nya. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil kita memuji dari NKP 208 bait 1 sampai dengan selesainya kita mempersembahkan tabur waktu pagi. Siang terus sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di barisan surya, di tabayan awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai. Bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk rumahnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Suka
ini mari kita persembahan ini kita serahkan pada Tuhan sambil kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur hanya kami naikkan kepadamu ya Bapa karena kasih dan penyertaan-Mu hingga sampai saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga pada saat ini telah menyerahkan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Bapa berkati persembahan ini sehingga persembahan kami ini berguna untuk sarana pelayanan-Mu di gereja kami ya Bapa. Begitu juga tangan-tangan yang sudah mempersembahkan ya Tuhan, kiranya Bapa juga berkati mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Tuhan beri roh hikmat dan takut akan Engkau, sehingga saudara-saudara kami ini dapat mengelola persembahan kami dengan baik dan benar. Demikian ya Tuhan, seluruh doa permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, semua Tuhan yang kami alaskan di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peribadatan kita di tempat ini akan segera kita usaikan. Namun peribadatan kita yang sejati di dalam kehidupan kita setiap hari akan segera kita mulai. Mari bersama memasuki kehidupan kita dengan meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari senantiasa menghidupi firman Tuhan dan taat kepadanya. Yesus menginginkan daku. Hitung Jemaat 424, kita nyanyikan bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus sumber segala cinta kasih, dan persekutuan Roh Kudus sumber segala hikmat, senantiasa memberkati, membimbing, menuntun, membersamai, dan memampukan setiap umat-Nya, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, yang memperbutkan Roh Kudus sampai kekal abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Mohon dengan sangat tidak meninggalkan tempat duduk dulu, karena kita bersama-sama akan memberikan kesempatan kepada Mbak Fikar Ayu, yang mana